Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan, di mana emiten ini salah satu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Kali ini datang dari Astra International, pemirsa, di mana saham PT Astra International Tbk atau ASII mengalami penguatan yang cukup signifikan dan penopang indeks harga saham gabungan pasca libur panjang Lebaran 2023. Penguatan saham ASII terpantik raihan kinerja di kuartal pertama 2023 dan rencana pembagian dividen jumbo tahun buku 2022. Dikutip dari laporan keuangan perseroan selama 3 bulan pertama tahun ini, PT Astra International Tbk atau dengan kode saham ASI membukukan laba bersih mencapai 8,72 triliun rupiah. Raihan ini melonjak 27,11% dibandingkan periode sama tahun 2022 sebesar 6,86 triliun rupiah. Lonjakan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar 15,46% years on years menjadi 82,98 triliun rupiah. Sementara pendapatan di kuartal 1 2022 hanya mencapai 71,9 triliun rupiah. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, beban pokok pendapatan ASI mengalami peningkatan 16,8% years on years menjadi 65,27 triliun rupiah, sehingga laba bruto di kuartal 1 2023 menjadi 17,71 triliun rupiah atau menanjak 12,52% years on years. Per 31 Maret 2023, total liabilitas ASI tercatat sebesar 181,4 triliun rupiah dibandingkan per 31 Desember 2022 yang senilai 169,58 triliun rupiah. Total ekuitas tercatat 251,59 triliun rupiah atau lebih tinggi 3,23% dibandingkan per akhir Desember 2022 di 243,72 triliun rupiah. Kabar baik tidak hanya dari sisi kinerja berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan. Astra International juga akan membagikan dividen jumbo tahun 2022 sebesar Rp640 per lembar saham atau Rp25,91 triliun kepada pemegang saham. Dividen jumbo ini termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp88 per saham atau seluruhnya Rp3,56 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022 lalu, sehingga sisanya sebesar Rp22,35 triliun atau Rp552 per saham akan dibayarkan pada tanggal 19 Mei 2023 mendatang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan dari saham Astra International di sepanjang perdagangan hari ini yang menjadi salah satu penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Perlahan tapi pasti Astra International akhirnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan hari ini pemirsa secara intraday-nya tadi sempat menyentuh di level 6.700-an. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham ASI di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di kisaran 6.625 hingga 6.550 pemirsa, kemudian mengalami penguatan di 6.650, kemudian di 11.25 penguatan lebih ke arah terbatas di 6.625. Kemudian pada pukul 12 penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatan masih terus berlanjut di 6.675 dan kondisi yang sama juga berlangsung di pembukaan sesi kedua, di mana untuk ASI sudah menyentuh di level 6.700-an dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Karena posisi saat ini, beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, ASI masih menguat di 3,50%, namun berada di level 6.650. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.500, level tertinggi di 6.700. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham ASI dalam beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pergerakan di November, pemirsa, bergerak di 6.575. Sebenarnya di sepanjang perdagangan November secara intraday atau secara harian, kemudian dari sisi teknikalnya ASI sempat menyentuh ke level 6.700-an. Namun di Desember hingga Januari justru mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 5.700 di perdagangan Januari. Tapi secara intraday ASI sempat menyentuh ke level terendahnya di 5.225. Di Februari, Maret, dan April ASI mencoba untuk kembali bangkit, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini ASI kembali mencoba menyentuh di level 6.700 meskipun level ini tidak mampu dipertahankan beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada?
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER-nya dari ICE sudah berada di bawah 10 kali, tepatnya di 9.30 kali. BSR-nya di 0.89 kali, PBV-nya ada di kisaran 1.40 kali, BCFR di kisaran 7.21 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.